Halo guys, Assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan apa itu DBMS IBM DB2. Yuk, simak video berikut ini. Oke guys, jadi pembahasan video ini itu mengenai yang pertama, apa itu DB2, keunggulan DB2, kebutuhan DB2 dari sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Kemudian yang terakhir kita membahas perbedaan sintak perintah SQL dari DB2 dengan perintah ANSI SQL dan apa itu kelebihannya. Oke, next. IBM DB2. IBM DB2 ini disebut sebagai Universal Database. DB2 didesain untuk memperoleh informasi yang kecil dibutuhkan dalam bisnis berskala kecil maupun berskala besar. IBM DB2 ini sesuai dengan namanya IBM, maka DB2 ini dikembangkan oleh perusahaan IBM loh guys. Nah, DB2 ini dia sekarang populer disebut dengan data server, di mana merupakan perangkat lunak manajemen informasi. Kebanyakan DB2 ini juga disebut sebagai DB2 Enterprise Server Edition atau Top of the Line DB2 atau Data Warehouse Edition, yang berjalan pada sistem operasi Unix, Windows, dan Linux server. Nah, jadi guys, DB2 ini merupakan Relational Database Management System yang memungkinkan pemakai melakukan create, update, dan kontrol terhadap base data relasional dengan menggunakan struktur query language. Nah, dari itu, DB2 ini sering juga disebut dengan DBMS relasional. Oke, selanjutnya kita bahas keunggulan IBM DB2. Yuk, kita langsung aja ke keunggulan IBM DB2. Nah, yang pertama, DB2 ini dapat dijalankan pada bermacam-macam platform. Kemudian yang kedua, DB2 itu menunjang klien server, platform, aplikasi multimedia, dan juga object oriented, di mana produk-produk DB2 ini dijalankan pada sistem operasi dan platform yang berhubungan dengan produk tersebut yang dikenal sebagai versi DB2 Common Server. Jadi hal ini juga membedakan bahwa produk-produk tersebut dapat dijalankan pada platform yang sejenis yang berisikan fungsi produk yang serupa menggunakan bersama dengan source code yang sama, di mana DB2 Common Server ini merupakan klien server RDBMS untuk server IBM dan server non-IBM, dan workstation yang berisikan fungsi-fungsi di mana aplikasi dapat dijalankan pada lingkungan klien yang luas, serta fungsi-fungsi untuk menyimpan dan mengelola data, dan juga gateway yang mengizinkan pengaksesan data dengan SQL pada lingkungan yang heterogen. Selanjutnya, fungsinya yang ketiga yaitu dirancang untuk memperoleh informasi dalam bisnis berskala kecil maupun berskala besar. Nah, mengapa demikian? Karena IBM DB2 ini merupakan database server yang relasional yang bisa digunakan untuk memanage data dalam jumlah besar dan dapat diakses oleh pengguna dan intensitas yang tinggi, seperti data transaksi penjualan pembelian, riset penelitian, dan juga data pendukung organisasi lainnya yang memerlukan daya tampung yang cukup besar. Nah, perkembangan teknologi DB2 ini juga dimulai dari platform mainframe seperti virtual machine, virtual storage extended, dan multiple virtual storage. Oke, kita lanjut ke keunggulan yang keempat, yaitu memiliki alat yang mengizinkan user membuat macam-macam aplikasi untuk mengakses dan bekerja dengan data. Kemudian, yang kelima, yaitu meningkatkan efisiensi dan kebutuhan penyimpanan hingga 50%. Mengapa demikian? Karena DB2 ini memiliki table space, di mana table space ini merupakan area penyimpanan yang berisikan satu atau lebih tabel DB2, yang kita sebut juga sebagai partition table space. Partition table space ini dibagi dalam unit-unit. Nah, setiap unit ini dapat berisikan sebagian tabel. Kemudian, pembagian tabel ke dalam partisi-partisi berdasarkan atas pendefinisian clustering index untuk tabel tersebut. Jika sebuah tabel space berisikan banyak tabel, semuanya akan di-recover menjadi sebuah unit. Pada partition table space, setiap partisi dapat di-recover
secara terpisah. Jika diinginkan, keseluruhan basis data dapat juga direcover menjadi sebuah unit dengan menspesifikasikan nama basis data tersebut daripada menspesifikasikan nama table space selama proses recovery. Kemudian keunggulan yang keenam yaitu sangat mudah migrasi dari database lain. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan bisnis untuk aplikasi-aplikasi. Oke, kita lanjut pembahasan yang ketiga yaitu tools dan fitur IBM DB2. Seperti yang kalian lihat pada gambar, terdapat jenis tools dan fitur ini terbagi menjadi 3, di mana command line tools ini nama toolsnya tuh terbagi menjadi 4, yaitu command editor, command window, command line processor, dan control center. Nah, di masing-masing itu ada kegunaannya yang dapat kalian baca di gambar tersebut. Kemudian ada jenis general administrative tools, di mana itu terdapat 2 nama tools yaitu task center dan jurnal, dan juga yang terakhir monitoring tools yang terdiri dari help center. Nah, pada tools dan fitur IBM DB2 ini terdapat edisinya lagi, yaitu ada Advanced Enterprise Server Edition dan Enterprise Server Edition. Dan di sini juga terdapat fitur-fiturnya sendiri. Kemudian ada juga edisi Workgroup Server Edition atau WSI. Kemudian ada Express Edition dan Express Minci, dan yang terakhir Enterprise Developer Edition. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu kebutuhan apa saja sih yang ada di IBM DB2 ini. Nah, untuk yang pertama kita membahas yang perangkat keras. Untuk DB2 versi 8.1 yang di Windows, itu perangkat keras yang dibutuhkan pada IBM DB2 itu yang prosesornya dengan minimum kebutuhannya yaitu Pentium atau Pentium yang cocok dengan CPU. Kemudian memorinya itu RAM dengan kapasitas 256 MB dengan minimalnya. Kemudian memori tambahan dapat apa saja yang dibutuhkan. Kemudian besar hard disknya, typical installation-nya itu 350 MB. Kemudian compact installation-nya 100 MB dan custom installation-nya 100 MB. Nah, kapasitas disk ini bisa ditambahkan. Kemudian dibutuhkan untuk drive FAT dengan ukuran cluster yang besar. Kemudian untuk perangkat lunak itu di platform Windows Base itu ada versi sistem operasi Windows NT 4.0, kemudian ada Windows Base yang dengan versi sistem operasinya Windows 2000, kemudian platform yang Windows Base juga dengan versi sistem operasi Windows XP, kemudian ada platform IEX Base itu versi sistem operasinya IEX 4.3.3 dengan 32 bit, ada IEX 5L 32 bit dan IEX 5.1.0 32 bit, dan yang terakhir IEX 5.0 3.1.0 64 bit. Oke, kita lanjut ke pembahasan video yang terakhir, yaitu perbedaan sintak SQL DB2 dan ANSI SQL. Yuk kita langsung aja. Nah, di sini ada perbedaan sintak perintah SQL DB2 dengan perintah ANSI SQL. Nah, saya ambil contoh yaitu pada SQL konfungsi, di mana di ini membahas mengembalikan 0 jika tidak ada baris yang cocok. Nah, untuk sintak SQL 2003 ANSI ini dapat kalian lihat sebagai berikut, dan DB2 sintak dapat juga sebagai berikut. Nah, SQL Con ini mengembalikan fungsi jumlah baris dalam tabel memenuhi kriteria yang ditentukan dalam klausa where. Ini menetapkan jumlah baris atau kolom nilai non-null. Con mengembalikan 0 jika tidak ada baris yang cocok. Nah, sintaks yang pada SQL standar ANSI ini membantu untuk memahami cara SQL Con fungsi yang digunakan. Tapi vendor database yang berbeda mungkin memiliki cara yang berbeda untuk menerapkan Con fungsi. Nah,
Seperti yang dicontohkan yaitu pada sintak DB2, di mana secara keseluruhannya kalian dapat menggunakan tanda bintang atau semua, atau berbeda atau beberapa ekspresi bersama dengan kon untuk kon jumlah baris, beberapa kondisi, atau semua baris, tergantung pada argumen yang Anda gunakan sebagai dengan kon fungsi. Mungkin itu penjelasan dari saya, dan ini referensi yang saya baca. Apabila ada kesalahan atau penambahan, kalian bisa komentar di kolom komentar ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.